Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Astuti, kelas B tingkat 1 Prodi D3 Kebidanan, mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Mataram, akan menyampaikan sebuah video tentang kunjungan antenatal pertama, yang dimana di sana ada pemeriksaan fisik ibu hamil, pemeriksaan genitalia, pemeriksaan panggul, dan pemeriksaan payudara. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan alat-alat untuk pemeriksaan fisik pada ibu hamil, yaitu jangka panggul, punduskop kayu, jam tangan, remer patella atau refleks patella, pengukuran lila, termometer aksila, senter, bengkok, kasa, kapas, medlin, handscoon, tensimeter, stetoskop, sabun cuci tangan, alat APD celemek, handuk, baskom berisi cairan klorin 0,5%, dan jangan lupa pengukuran tinggi badan dan berat badan. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Terima kasih. Perkenalkan, Bu, saya Bidan Dina yang bertugas pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Sumiati. Apakah ada yang saya bisa bantu? Iya, saya mau memeriksakan kehamilan saya, Bu. Baiklah, Bu, nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik, yang dimana pemeriksaan itu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tetapi sebelumnya saya izinkan saya bertanya biodata dari Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya. Akan tanda tangan di sini, Bu. Terima kasih. Nah, apakah saya boleh tahu nama lengkap Ibu? Iya, nama saya Ibu Sumiati, Umur, Bu? 25 tahun. Pekerjaan sehari-hari? Ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir Ibu? S1, Kalau boleh tahu S1 apa ya, Bu? sarjana hukum, Alamat Ibu? Lebong, Nomor HP Ibu, jika nanti ada sesuatu bisa saya hubungi Ibu. 081 081 807 807 211 211 162. 162. Apakah saya boleh menanyakan biodata dari suami Ibu? Iya, boleh. Nama lengkap suami Ibu siapa, Bu? Muhammad Awan, Awan. Umurnya, Bu? 28, Pekerjaan? swasta. Pendidikannya, Bu? Riwayat penyakit atau kesehatan dari keluarga Ibu ya, Bu ya? Apakah Ibu ada keturunan hipertensi, Tidak, diabetes, tidak, keturunan kanker, tidak, skill case disease, tidak, alergi, tidak, epilepsi, tidak, penyakit jantung, tidak, kelainan mental, tidak, tidak, kelainan kognitif, tidak. tidak. Baik, Bu, izinkan saya menanyakan riwayat kesehatan Ibu, khususnya kondisi kesehatan yang dapat diperparah dengan adanya kehamilan.
penyakit jantung, Tidak. hipertensi, Tidak. diabetes mellitus, Tidak. tidak, asma atau batuk yang berkepanjangan lebih dari 1 bulan, Bu? Tidak. Tidak ya, Bu ya. Penyakit ginjal, Tidak. schilkersiase, Tidak. riwayat alergi, Tidak. obat-obatan, Tidak. tidak ya, Bu ya. Psikopostpartum. Tidak. Izinkan saya mencatat riwayat penyakit menular seksual ya, Bu ya. Yang pertama yaitu riwayat diagnosis dan pengobatan seksual transmitted infections atau mohon maaf ya, Bu, AIDS. AIDS. Ya, Tidak. tidak ya, Bu ya. Pengeluaran vagina yang abnormal, Tidak pernah. luka dan pembengkakan pada vagina, Tidak pernah. rasa nyeri pada saat berkemih, Bu. Tidak pernah. Nah, itu ya. Diare yang berkelanjutan lebih dari 1 bulan. Tidak pernah. Ya, izinkan saya mengkaji catatan riwayat operasi ya, Bu ya. Operasi atau luka pada pelvis yang dapat mempengaruhi diameter pelvis Ibu. Tidak pernah. Transfusi darah apakah Tidak tidak pernah? Oke. Baik, Bu, saya akan mencatat riwayat operasi Ibu ya, Bu. Iya. Apakah ada Ibu pernah operasi atau ada bekas luka yang mempengaruhi diameter pelvis? Tidak. Tidak ya, Bu ya. Apakah Ibu pernah transfusi darah? Tidak pernah. Tidak pernah. Nah, sekarang saya akan mengkaji atau mencatat ginekologi Ibu. Pertama, selpiniotomi. Tidak. Tidak ya, Bu ya. Pengobatan infertilitas. Tidak pernah. Pernah ya, Bu ya. Kehamilan oktopik atau kehamilan anggur. Tidak. Tidak ya, Bu ya. Operasi pada vagina. Tidak pelvis? pernah. Tidak pernah. Baik, Bu, kita beralih ke riwayat kehamilan yang sekarang ya, Bu ya. Iya. Apakah Ibu ingat hari pertama haid terakhirnya? Bulan November itu, akhir-akhir November sudah. Ibu ingat tanggal berapa, Bu? Tanggal 20. Tanggal 20 ya. Iya. Gini, Bu, untuk rencana bersalinnya Ibu ingin di mana? Kalau bisa di Ibu Bidan. Semoga tidak ya, Bu. Kalau nanti terjadi apa-apa, misal Ibu mau Ibu mau melahirin di mana? Di rumah sakit mana? Sakit Raya. Oh, iya, Bu. Baik, rumah sakit Raya ya. Sebelum kita melakukan tindakan, lebih baik kita menjaga privasi pasien untuk menutup sampiran. Sebelum kita mengambil tindakan, alangkah baiknya kita harus mencuci tangan. Setelah, Bu, saya akan mengukur tinggi badannya Ibu ya. Kakinya menempel, Bu. Masih ya, Bu ya. Berat badannya, Bu. Sudah, Bu. Silakan ke tempat tidur. Baiklah, saya akan mengukur lila Ibu dan mengecek refleks patella Ibu. Sebelumnya, Bu, Ibu beraktivitas dengan tangan yang mana? Kanan. Berarti saya akan memeriksa tangan yang kiri ya, Bu. Boleh tangannya diginikan, Bu. Nah, ada di tepi ya. Selanjutnya refleks patella ya, Bu ya. Normal.
Selanjutnya kita akan periksa tanda-tanda vital. Itu periksa tekanan darahnya. Baik Bu, tekanan darahnya normal ya, 110/70. Selanjutnya kita mengecek suhu ibu. Sebelum itu minta kepada ibu untuk membersihkan ketiaknya dengan kapas. Dan sekalian kita akan mengecek nadi dan pernapasan ibu. Kondisi rambut baik, tidak ada kotumbe, tidak ada alopecia, dan tidak ada pada kulit. Nah, kita memeriksa wajah, apakah tidak ada audema atau kloasma. Selanjutnya kita periksa bagian mata, apakah bagian bawah. Bu, matanya arah ke atas, lihat ke atas ya, konjungtivanya normal atau kemerahan, tidak pucat. Dan Bu, ada bawah Bu ya, kloasmanya juga bagus. Selanjutnya kita akan melihat refleks dari matanya ibu. Ibu, kalau saya gini kan, ikuti ya cahayanya ya. Baik Bu, apakah boleh Ibu membuka mulut? Ya, bagus, giginya tidak ada yang berlubang dan lidahnya tidak pecah-pecah. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa bagian leher ya Bu ya, permisi. Baiklah, yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu pemeriksaan payudara. Di mana tujuan dari pemeriksaan tersebut adalah untuk mendeteksi secara dini jika ada kelainan atau masalah. Untuk bagian payudara, permasalahannya itu adalah puting yang masuk atau tenggelam, sehingga bidan perlu memberikan pendidikan kesehatan untuk menjelaskan pada ibu tersebut bagaimana mengatasi masalah tersebut sehingga tidak mengganggu pada proses menyusui. Jika ada permasalahan tersebut, maka bidan bisa mempraktikkan bagaimana perawatan payudara, yaitu dengan menyiapkan spet 10 cc yang dipotong bagian ujungnya, kemudian yang dibalik bagian pendorongnya dan diletakkan pada bagian puting ibu sehingga putingnya tertarik keluar. Baik, untuk efisien waktu kita langsung saja bagaimana teknik pemeriksaan payudara secara benar. Yang perlu kita perhatikan yaitu ada beberapa persiapan. Yang pertama, persiapan ruangan, yang dimana tujuan dari persiapan ini untuk menjaga privasi pasien dan memberikan kenyamanan pada pasien itu sendiri.
Yang kedua, persiapan pasien. Sebelum pasien diperiksa, pasien diminta untuk berkemih terlebih dahulu. Kemudian pasien diminta tidur di tempat tidur pemeriksaan. Selanjutnya, meminta pasien melonggarkan pakaian dan bra untuk melakukan pemeriksaan payudara. Yang ketiga yaitu persiapan pemeriksa sendiri. Sebelum kita melakukan tindakan, kita harus selalu mencuci tangan. Yang seperti yang saya bilang tadi, yaitu rangkaian ini termasuk dalam rangkaian pemeriksaan fisik, yang dimana pemeriksaan fisik terdiri dari infeksi, palpasi, aukultasi, dan perkusi. Nah, yang kita gunakan dalam pemeriksaan payudara ini yaitu ada dua, yaitu palpasi dan infeksi. Yang pertama kita lakukan yaitu membuka pakaian pasien. Dan yang kita lakukan yaitu infeksi atau melihat bentuk dan ukuran payudara. Kita lihat kesimetrisan puting. Kemudian yang kita lihat tanda kehamilan itu yaitu terdapat hiperpigmentasi. Kedua, areola kanan dan kiri. Selanjutnya, dan meminta pasien untuk mengangkat tangan seperti ini. Setelah kita meminta pasien untuk mengangkat seperti ini, lalu kita menginfeksi apakah ada retasi atau dimpling, atau tarikan pada kulit. Terdiagnosis pasien tersebut terdapat CA memai atau kanker payudara. Ada pengerutan pada area sekitar kulit payudara seperti kulit jeruk. Selanjutnya kita meminta pasien untuk menurunkan tangannya yang tidak di bagian yang tidak dilakukan pemeriksaan. Seperti ini kita tutup, dan yang kita tekankan adalah pemeriksaan akan dilakukan di daerah yang paling jauh. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi dengan menggunakan bagian palmar seperti ini dengan searah jarum jam. Sampai mengarah ke areola. Sekalian kita bisa melihat kolostrum sudah ada atau belum dengan cara melebarkan terlebih dahulu. Setelah lebar seperti ini, lalu pencet seperti ini. Sekalian kita bisa melihat kebersihan dari puting dan duptus-duptusnya bersih atau tidak. Setelah itu, minta ibu untuk menaruh tangannya ke sebelah sini kembali. Silakan Bu, ditaruh tangannya. Jika kotor, maka kita akan melakukan perawatan pada payudara. Meminta ibu untuk meletakkan tangannya ke atas dan melakukan palpasi seperti searah jarum jam dengan menggunakan searah jarum jam seperti ini. Seperti ini, lebarkan, lalu pencet apakah ada atau tidak keluar kolostrum. Setelah itu, minta ibu untuk meletakkan kembali tangannya ke sini sampai areola dan melihat kolostrum ada atau tidak. Setelah pemeriksaan tadi, kita harus memberikan pengetahuan kepada pasien, yaitu sadari pemeriksaan payudara sendiri, yaitu mengajarkan pasien
periksa sendiri setelah mandi dengan melepas pakaian dan menghadap cermin. Dibandingkan, dan cara kedua yaitu mengangkat kedua tangan, melihat kesimetrisan payudara kanan dan kiri, adakah retraksi atau dimpling seperti penarikan, melihat di sekitar payudara adakah terdapat kerutan atau tidak. Yang ketiga yaitu melihat ada palpasi apakah ada benjolan atau tidak bagian yang dipegang itu tadi. Ketika ada benjolan, dia mobile atau tidak, artinya dia mengikuti. Kemudian melakukan palpasi di sebelahnya. Jika di sebelahnya ada pembesaran dan tidak, maka dibandingkan. Jika ada pembesaran, maka disarankan kepada pasien untuk menilai selama 1 minggu. Jika ada pembesaran pada bagian yang menonjol, maka pasien disarankan untuk pergi ke tenaga kesehatan. Baik, selanjutnya ya Bu ya, saya akan melakukan pemeriksaan Leopold. Sebelum kita melakukan pemeriksaan itu, permisi ya Bu, saya akan membuka baju dari Ibu. Nah, sebelum saya melakukan palpasi, saya akan melakukan inspeksi. Yang saya lihat di sini tidak ada bekas operasi atau sesar, dan ukuran abdomen Ibu sudah sesuai dengan usia kehamilan Ibu. Nah, semakin besar usia kehamilan Ibu, maka akan semakin besar juga abdomennya ya Bu ya. Dan yang saya lihat juga terdapat linea nigra atau garis ya Bu ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Leopold, di mana pemeriksaan Leopold ini yang akan dilakukan sampai 1 sampai dengan 4. Level 1 sampai dengan 4 yang dimana kaki Ibu akan ditekuk. Mohon kakinya ditekuk Bu. Permisi ya Bu ya. Nah, sekarang saya akan melakukan palpasi bagian fundus uteri atau bagian teratas dari abdomen Ibu. Di sisi ini saya merasakan keras, bulat, dan melenting, di mana itu merupakan ciri-ciri dari kepala. Kemungkinan di sini terdapat kepala janin. Selanjutnya saya akan mengukur tinggi fundus uteri. (23 cm). Ini menandakan bahwa sesuai dengan usia kehamilan Ibu. Selanjutnya saya akan mempalpasi sisi abdomen Ibu. Sebelum itu saya akan menahan sebelah kanan untuk mengetahui apa yang terdapat pada sisi sebelah kiri. Yang saya rasakan di sini keras seperti papan dan bidang, yang dimana di sini merupakan ciri-ciri dari punggung janin. Nah, jadinya punggung janin terdapat pada sisi sebelah kiri. Selanjutnya saya akan menahan sebelah kiri untuk mengetahui bagian sebelah kanan. Nah, di sisi sebelah kanan abdomen Ibu, di sini saya rasakan bagiannya kecil-kecil dan lebih kosong ketimbang di sebelah kiri, di mana ini menandakan bahwa di sini terdapat ekstremitas janin. Nah, ekstremitas janin ini terdapat di sebelah kanan dari abdomen Ibu. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian terbawah dari abdomen Ibu. Nah, di sini saya rasakan bulat, lunak, dan tidak melenting, di mana di sini merupakan ciri-ciri bokong janin. Letaknya ini masih sungsang, tetapi jangan khawatir ya Bu ya, karena Ibu masih trimester kedua, masih banyak waktu untuk membuat kepala janin turun ke bawah. Karena ini masih di bagian paling bawah abdomen Ibu masih terdapat bokong, saya tidak perlu melakukan Leopold 4 ya Bu ya. Selanjutnya saya akan melakukan perhitungan denyut jantung janin ya Bu ya, dengan menggunakan alat yang disebut dengan funduskop ini. Sebelum itu mohon kakinya diluruskan kembali Bu.
Saya akan melakukan perhitungan denyut jantung janin ini selama 1 menit penuh. Baik Bu, menurut perhitungan saya selama 1 menit, ritmenya sudah teratur dan frekuensinya sudah normal, yaitu 132 kali per menit. Baik Bu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan Leopold pada abdomen Ibu. Permisi Bu, saya akan menutup perut Ibu. Selanjutnya kita akan memeriksa ekstremitas atas dan ekstremitas bawah, yang dimana di sini tidak ada odem kiri dan kanan, dan kuku bersih dan tidak pucat. Selanjutnya ekstremitas bawah. Pada ekstremitas bawah tidak ada odem kiri dan kanan atau pembengkakan, dan kuku bersih dan tidak pucat. Kita juga perlu melihat adanya varises, tapi di sini tidak ada varises. Selanjutnya yang kita lakukan adalah pemeriksaan lipat paha. Sebelum itu kita akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu kita memasang handscoon. Kita memasang handscoon bersih. Seperti ini, lalu kita akan melakukan pemeriksaan. Bu, mohon mengangkat kakinya. Tidak ada terdapat kelenjar limfe. Buka sarung tangan dengan cara terbalik. Rendam pada larutan klorin 0,5. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan genitalia. Nah, sebelum itu saya menggunakan APD yaitu celemek, dan sebelumnya saya pernah mencuci tangan lalu menggunakan handscoon. Yang pertama kita lakukan yaitu infeksi daerah labia, glitoris, perineum, yang dimana kulit harusnya lembut, bersih, dan terdapat rambut pubis. Dan labia mayor biasanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Konsistensi labia biasanya terasa lembut di seluruh bagian. Jika terdapat kemerahan, bengkak, dan jika terdapat pada salah satu bagian samping posterior, mungkin berhubungan dengan abses pada kelenjar Bartolini. Lihat bekas garukan, luka atau benjolan yang berhubungan dengan infeksi. Lihat perbedaan warna, apakah ada warna yang mencolok. Pembesaran pembuluh darah, jaringan parut, dan tanda-tanda trauma. Lihat apakah ada luka episiotomi jika ibu pernah melahirkan. Lihat apakah ada discharge, luka, bisul, dan tanda-tanda inflamasi.
Lihat apakah ada tanda-tanda fistul. Lihat apakah ada discharge abnormal. Catat warna, konsistensi dan baunya ataupun perdarahan. Yang kedua yaitu melakukan pemeriksaan vagina, yang dimana melihat tanda-tanda kehamilan, konfirmasi usia kehamilan, dilastrasi serviks untuk bertujuan untuk melihat diagnosis, mendeteksi posisi uterus, mendeteksi kelainan vulva dan vagina. Yang ketiga, cuci tangan lalu melapnya dengan kain bersih. Tujuan dari pengukuran panggul luar adalah untuk mengetahui bentuk dan keadaan panggul ibu, dan yang kedua adalah untuk mengetahui apakah panggul ibu hamil normal atau tidak untuk persiapan persalinan. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, untuk pengukuran panggul kita membutuhkan jangka panggul dan medlin. Mohon dipegang di sini, Bu. Baik Bu, saya akan mencatat riwayat operasi Ibu ya Bu. Apakah ada Ibu pernah operasi atau ada bekas luka yang mempengaruhi diameter pelvis? Tidak. Tidak ya Bu ya. Apakah Ibu pernah transfusi darah? Tidak pernah. Tidak pernah. Nah, sekarang saya akan mengkaji atau mencatat ginekologi Ibu. Pertama, selfiniotomi. Tidak. Tidak ya Bu ya. Pengobatan infertilitas? Tidak pernah. Tidak pernah ya Bu ya. Kehamilan oktopik atau kehamilan anggur? Tidak. Tidak ya Bu ya. Operasi pada vagina? Tidak Pelvis? pernah. Tidak pernah. Ya Bu, kemajuan kehamilannya sangat bagus ya Bu ya. Terus status kesehatan janinnya juga sangat bagus. Dan di sini saya tidak menemukan komplikasi atau gejala apapun ya Bu ya. Jika Ibu perlu untuk dirujuk, Ibu ingin dirujuk ke rumah sakit mana Bu? Sakit Praya. Praya ya Bu ya. Dan obat-obatan yang harus Ibu minum itu seperti Fe, asam folat, dan obat-obatan yang diperlukan. Tapi kalau jika obat itu tidak perlu, jangan diminum ya Bu ya. Seperti jamu itu jangan dulu. Dan imunisasi TB-nya akan dilanjutkan. Udah saya tuliskan di buku KIA-nya. Nanti ada di sini kapan Ibu akan melakukan imunisasi TB lagi. Baik Bu, di sini saya akan mengecek pemahaman Ibu ya Bu ya. Tadi yang saya sampaikan itu obat apa aja yang harus diminum oleh Ibu? Obat Fe dan asam folat. Terus yang tidak saya konsumsi seperti jamu. Ya, baik. Nah, semuanya saya catat di sini kapan Ibu datang kembali ya Bu ya. Ya. Ini, Bu. Terima kasih Bu Bidan. Audio Jungle.